sudah ditunggu saudara kita di Nederland, Belanda, Pak Ustadz Furqon. Pagi ini alhamdulillah tidak terasa hampir tiap pekan dari Ramadan kemarin kita bertemu dengan saudara-saudara muslim kita di seluruh dunia. Dan insya Allah akan berlanjut terus sampai Allah mengizinkan. Pagi ini yang menjadi narasumber adalah Pak Ustadz Furqon, beliau kandidat PhD di Belanda. Silakan Pak Ustadz Furqon untuk bisa acaranya. Furqon sebentar. Sambil menunggu persiapan beliau. Halo, saya sudah masuk. Ya, silakan. Oke, silakan Pak Furqon. Sebentar. Oh, sehat Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengarkan suara saya? Sangat jelas, Pak Ustadz. Ya. Ini sudah bangun apa belum tidur ini di sana nih? Belum tidur ini. Belum tidur, Masya Allah. Jam 1 pagi sedang salju turun di sana nih. Ya, betul. Silakan Pak Furqon, kita ngobrol-ngobrol. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pejuang subuh yang ada di Indonesia, di Pondok Indah. Kalau di sini masih jam 1 ya. Dan baru turun salju. Apa ingin melihat salju? Boleh, monggo. Saya keluar sebentar ya. Boleh. Kita nyiapin jaket nggak Pak? Nggak perlu jaket Pak. Ini jam 1 malam di sana. Jangan-jangan di Ciputat, makanya kita perlu bukti nih. Kelihatan putih ya. Masya Allah. Waduh. Suhu berapa di sana Pak Furqon sekarang? ini lagi minus 5. Minus 5. Waduh, padahal lemari es kita minus 4 nih. Lemari saya minus 5 juga, Pak. Minus 5 ya. Saljunya moderate, jadi masih belum tebel, masih menengah. Ya. Jadi yang lagi ada itu di Spanyol ya. Wow. Di Semenanjung Iberia. Ya. Kelihatan Pak ya? Kelihatan. Tetap tutup jendelanya Pak, udah dingin Pak. Masuk. Iya. Apa dia ada kedinginan tuh? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali. Bapak-bapak sekalian, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufiknya kita bisa hadir dalam acara pengajian subuh ini ya, perjuangan subuh ya. Betul Pak Fadian ya? Betul, ini ngobrol-ngobrol aja silaturahim ke Pak Furqon. Betul. Ini biar tahu gitu ya keadaan di Belanda. Gimana Bapak Ibu sekalian, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ingin mengingatkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari yang mengatakan Rasul bersabda bahwa nikmatani fihi makatsirun magbun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang sering kita lupakan. Apa itu? As-sihha wal farah, sehat dan sempat. Karena dengan 2 kenikmatan inilah kita bisa hadir di sini. Di Zoom ini ya, sehat dan sempat. Ada yang sehat tapi tidak sempat, tidak bisa hadir. Mungkin ada acara lain ya. Ada yang sempat tapi tidak sehat, juga tidak bisa hadir. Apalagi sekarang ini musim corona. Apa masih lockdown di Indonesia Pak Fadian?
Masih Pak, tapi jalan-jalannya juga masih. Ini Pak Irwan jalan-jalan kemarin. PSBB Pak istilahnya kalau kita Pak. Nggak full lockdown kayak di Belanda mungkin Pak. Di Belanda ini lockdown-nya diperpanjang, gitu ya, sampai 2 minggu lagi. Di tengah mundurnya Perdana Menteri Pak Mark Rutte dan kabinetnya kemarin ya. Iya. Jadi mereka meskipun mundur tapi dalam posisinya masing-masing Masian dalam posisi sebagai karateker gitu ya. Bukan sebagai menteri dan Perdana Menteri. Karateker sampai pemilu bulan ini. Bulan apa namanya? Maret katanya begitu. Gara-gara skandal bansos ini Pak ya. Ketularan ya Pak di sini. Ceritanya di sini itu ini apa namanya? Anak-anak itu kan mendapatkan bantuan ya, tunjangan begitu loh. Jadi memang ada beberapa, ya maaf ya orang Islam juga yang membuat masalah itu. Orang Maroko, mereka kan punya warga negara 2 itu ya. Mereka mengajukan tunjangan anak gitu, punya sekolah sendiri, terus pulang ke negaranya gitu. Terus absennya itu dibuat-buat sendiri gitu dan diperiksa pernah ketahuan itu. Akhirnya orang Belanda kan jengkel ya, enak banget dikasih tunjangan tapi hidupnya di sana gitu. Begitu. Kemudian mungkin itu awal mulanya. Kemudian yang lainnya mungkin juga begitu modusnya, akhirnya disuruh mengembalikan tunjangannya dan mereka protes dan ini dianggap skandal dan Perdana Menteri dan kabinetnya bubar. Ya. Ini bukan korupsi, cuma salah urus gitu aja. Salah admin ya Pak ya. Nah, begitulah kira-kira. Tapi corona ini memberikan apa namanya hikmah bagi kita. Salah satunya kita bisa memakai Zoom ini, Pak. Kalau nggak ada corona nggak ada ide begini, Pak ya. Iya betul. Ini juga hikmah dari corona ini. Jadi saling kenal. Yang kedua katanya hikmahnya itu ini Pak, ternyata ada produk Cina yang awet itu, corona ini. Produk Cina yang awet ya corona. Enggak selesai. Oke, akan saya mulai. Pak Fadian siap PowerPoint-nya? Boleh, monggo Pak. Iya, jadi dimulai halaman pertama itu komunitas Islam di Belanda. Ya. Jadi begini Bapak sekalian, jumlah umat Islam di Belanda itu 8%. Berdasarkan Handbook of Holland yang dibagikan kepada mahasiswa, 8% dari 17 juta. Tapi sebenarnya ini data sekitar 4 tahun lalu ketika saya baru datang ya. Begitu. Nah, sekarang tentu saja kemungkinan sudah bertambah. Karena tahun 2018 itu 1 juta yang lahir itu 50% Muslim, gitu ya. Dan orang Belanda itu nggak suka punya anak. Jadi mereka lebih suka kumpul kebo, begitu kan. Samenleven ya. Bahasa sininya bukan apa together with buffalo, enggak. Living kumpul kebo bukan begitu ya, Samenleven ya, gitu ya. Jadi anak itu bagi mereka bikin ribet begitu ya. Dan kemarin data yang dikeluarkan 78% dari kota-kota di Belanda ini pertumbuhan penduduknya minus. Jadi mereka kota-kota di Belanda 78% ini berarti kematiannya lebih besar dari jumlah kelahirannya. Begitu ya. Saya punya teman, kolega di kantor itu, perempuan 2 itu orang Belanda, yang satu Breda namanya. Itu sudah 7 tahun ya Samenleven gitu dan bilang nggak punya anak dia. Satu lagi juga nggak punya anak. Jadi lama-lama habis orang Belanda ini kalau terus-terusan begini. Sedangkan orang Islam mempunyai anak itu adalah sebuah ibadah kan? Begitu. Kata teman saya tahun 90-an itu kalau keluarga Belanda itu anaknya sedikit, itu apa namanya? Pastor itu datang ke rumah menasihati kenapa anaknya sedikit, nggak ditambah begitu. Kalau sekarang kayaknya enggak itu kayak gitu ya. Ini apa namanya? Sudah ada mindset bagi orang-orang sini. Kata Profesor Irwan Abdullah, dosen saya di UGM itu, kan beliau juga alumni sini.
di Amsterdam itu. Dulu pernah satu ketika itu kematian jumlah bayi itu meningkat. Kenapa? Karena ketika lahir anaknya itu tidak tidur sama orang tuanya, diletakkan di box di atas itu, kemudian dikasih pengeras suara, kalau nangis baru kedengaran orang tuanya naik ke atas. Nah itu kejadiannya anaknya itu tengkurap atau apa, kesesean, akhirnya mati begitu, karena nggak ada yang nolong. Nah inilah kira-kira sekitar penduduk jumlah umat Islam yang ada di Belanda ini, yaitu 8% dari 17 juta 4 tahun lalu. Di Belanda ini ada komunitas Islam, yaitu komunitas Turki dan Maroko. Mereka itu dulu didatangkan tahun 50-an oleh pemerintah Belanda. Jadi tahun 50 itu Belanda agak bangkrut ya, karena negara jajahnya sudah lepas ya, kayak Indonesia itu ya. Jadi untuk membangun industri, mereka mendatangkan orang-orang Maroko dan Turki, karena secara geografis agak dekat dengan sini. Kemudian saya dengar dulu katanya pernah pihak Belanda yang menawarkan kepada Pak Karno, bagaimana kalau orang Indonesia didatangkan ke sini untuk bekerja begitu. Ternyata ditolak sama Pak Karno, katanya begitu yang saya dengar. Gitu ya. Sekarang orang Turki ini sudah menjadi kelas menengah di sini, menguasai perdagangan dan sebagainya. Nanti jelaskan di belakang. Ada juga komunitas Suriname. Orang Suriname itu dari Jawa dibawa ke Suriname, kemudian ada tahun 75 Suriname merdeka, disuruh milih ikut Belanda atau tetap di Suriname. Sebagian ikut ke sini. Salah satu teman saya namanya Pak Ahmad. Jadi kalau dalam bahasa Belanda itu Ahmad. Orang Belanda itu biasanya bilang G itu G. Jadi kalau bilang kho itu pinter, bilang kho itu bahasa Belandanya lancar nanti. Saya dari Garut krimis-krimis merasa gembira gitu. Iya, kak gitu biasanya gitu. Jadi Pak Ahmad ini cerita, dia dari Kudus kan. Dulu ketika masih kecil itu diajak rame-rame, ayo naik kapal begitu. Ternyata naik kapal sampai Suriname, Pak. Bayangkan loh. Kemudian ketika Suriname itu merdeka, dia memilih tinggal di sini, menikah dengan wanita Suriname namanya Carmelita Rukiem. Jadi namanya itu lucu ya, orang Suriname itu namanya gabungan antara Barat dengan Jawanya nggak hilang. Carmelita Rukiem. Teman haji saya itu namanya Andre Ponimin, istrinya Mariska Poniem. Jadi begitu nama-nama Suriname itu ya. Nah, mereka itu di sini ada komunitasnya. Yang jadi masalah itu orang-orang Jawa yang lama ketika ke Suriname itu sholatnya tetap menghadap ke barat. Jadi di Indonesia kita posisi di timur, sholatnya ke barat. Suriname posisi barat karena orang Jawa itu tetap memegang tradisi dari Indonesia, akhirnya menghadap ke barat. Nah, generasi yang lebih muda itu menghadap ke timur. Makanya di Belanda juga ada itu. Jadi sholat dua kiblat itu ya. Ada yang ke barat, ada yang ke timur. Orang Suriname. Gitu. Itu ada yang meneliti, Dr. Nur Ikhwan dari Universitas Islam Sunan Kalijogo yang pernah kuliah di sini, itu sudah masuk jurnal itu ya tentang dua kiblat ini. Kemudian ada komunitas Indonesia juga. Nah, semua komunitas ini mempunyai masjid dengan ciri khas negaranya masing-masing. Nah, mendirikan masjid di Belanda ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi orang-orang Muslim di sini karena tidak mudah. Coba itu dilihat selanjutnya, gambar selanjutnya itu, ya, gambar masjid Pak Fadian di slide selanjutnya. Nah ini adalah masjid Turki dekat kampus saya. Masjid ini kalau difoto dari atas itu arsiteknya seperti bulan sabit. Ya, selanjutnya dilanjutkan Pak Fabian. Lah ini, itu kayak bulan sabit itu dari atas itu ya. Ini namanya Masjid Sulaimaniyah. Diambil dari nama Raja Turki, Sulaiman yang Agung, Sulaiman the Magnificent. Jadi suatu hari saya ikut kuliah profesor saya, judulnya itu, temanya itu agama dan ruang publik dalam kasus masjid di Belanda. Kata orang Belanda, masjid itu tidak sesuai dengan lanskap Belanda. Kenapa?
kita saja orang Belanda itu apa namanya, chimney, cerobong asap itu dibatasi 9 meter. Sedangkan ini masjid ini Sulaimaniyah ini menaranya itu 35 meter, Pak. Dan kubahnya itu 15 meter. Begitu. Jadi tidak cocok itu untuk lanskap Belanda. Itu keberatannya orang-orang Belanda terhadap keberadaan masjid karena menaranya terlalu tinggi. Nah, Masjid Sulaimaniyah dulunya itu awalnya dari gereja, Pak. Kebetulan profesor saya itu yang membantu mengurus pembebasan gereja itu. Profesor saya itu Katolik, tapi lahir di Papua karena bapaknya orang misionaris Papua Barat sana, menikah dengan orang Indonesia, dia campuran, kemudian kembali ke Belanda, tapi beliau juga dekat dengan Indonesia, pernah mengajar di UIN Sunan Kalijogo ketika zaman Menteri Agama Mu'ti Ali. Jadi beliau sangat memahami karakter Indonesia. Beliau adalah profesor Islamologi. Beliau cerita, gereja yang dipakai Masjid Sulaimaniyah ini dibeli harus minta izin ke Keuskupan Den Bosch. Tapi Uskup Den Bosch ini konservatif, tidak boleh. Boleh dipakai untuk apa saja selain masjid. Akhirnya tidak kurang akal, kemudian minta izin ke Keuskupan Breda. Nah, di sana agak liberal, asal harganya cocok, oke lah. Akhirnya jadilah masjid ini. Begitu ceritanya itu. Selanjutnya, coba slide selanjutnya, Pak Fadian. Nah, ini Masjid Maroko Al-Fatah, juga dekat sini. Jadi komunitas Turki dan Maroko itu biasanya punya masjid ya. Ini menaranya ini khasnya begini, seperti menaranya Masjid Raja Maroko itu ya. Masjid Muhammad V itu. Ya begitu itu menara-menara Masjid Maroko itu. Jadi kalau Masjid Maroko ini khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab. Ini masjid orang Suriname, itu ada tulisan vandalisme itu ya. Di situ ada tulisan vandalisme itu. Jadi begini, dulu menurut profesor saya, masjid pertama kali yang dibangun di Belanda ini adalah Masjid Ahmadiyah tahun 1962. Tahu Ahmadiyah, Bapak Ibu sekalian? Pak Fadian tahu Ahmadiyah ya? Iya, ya. Ahmadiyah itu yang mengakui ada tuh nabi lain setelah Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad. Itu sebenarnya sudah melanggar garis merah ya dari umat Islam ya. Makanya nggak tahu apa itu, mungkin lebih tepatnya disebut kuil ya daripada masjid ya. Begitu ya. Yang kata Menteri Agama baru mau diafirmasi itu Ahmadiyah itu. Gitu ya. Kemudian masjid kedua yang paling tua di Belanda ini Masjid Maluken, komunitas orang Maluku. Begitu. Lah, kemudian pecah karena komunitas orang Maluku itu ada yang turunan Kenil, ada yang bukan. Kenil itu tahu ya, tentara pribumi yang menservis kerajaan Belanda. Itu kalau di kita itu disebut pengkhianat ya. Tetapi di sini itu pahlawan Kenil. Jadi pernah tahun 2017 saya melihat tanggal 16 Agustus gitu ya, sebelum kemerdekaan itu Perdana Menteri Pak Mark Rutte itu melakukan upacara di kuburan Kenil. Ternyata Kenil di sini dihormati sebagai pahlawan, sedangkan kita dianggap sebagai pengkhianat, begitu ya. Baru kemudian setelah Masjid Maluku itu Masjid Turki, kemudian Masjid Maroko, dan yang terakhir Masjid Indonesia itu ada. Coba selanjutnya Pak Fedian. Nah ini Masjid Al-Hikmah di Den Haag, ini merupakan sumbangan dari keluarga besar Bapak Presiden Soeharto. Jadi kalau seandainya acara kenegaraan di sini ada tamu-tamu negara dari Indonesia, pejabat itu, kalau acara itu di masjid ini, di Masjid Den Haag ini. Di Masjid Den Haag ini juga semua komunitas Muslim boleh di sini melakukan kegiatan, baik yang NU, non-NU, atau yang lainnya. Begitu. Jelas ini merupakan sumbangan dari keluarga besar Bapak Presiden Soeharto. Piye kabarin anak zamanku toh. Begitu Pak Fadian ya. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke kehidupan di Belanda. Jadi Belanda ini beribu kota Amsterdam, tapi pusat pemerintahnya ada di Den Haag ya. Amsterdam ini adalah ibu kota LGBT dunia.
Jadi tahu LGBT apa Pak Ferdian ya? LGBT. L-nya itu lesbian, Lesbian. G-nya Gay, itu gay, biseksual, seksual, dan punya transgender. Dan sekarang Gen- ditambah satu lagi, Pak Fedian, queer. Queer itu tidak mempermasalahkan gender, Pak. Kamu laki-laki, perempuan atau campuran terserah. Gitu. Ya, Pak Fadian tahu tuh Pak, Belaga nggak tahu aja Pak. Oh begitu. belum tahu udah lupa. Nggak jelas gendernya terserah lah. Karena ada ceritanya di Indonesia itu ada banci ikut ziarah kubur itu Pak katanya ya. Terus tanya sama Pak Yai, Pak Yai kalau cowok metong itu mati Pak ya. Itu kan disebut almarhum Pak ya. Oh iya. Kalau cewek metong itu almarhumah ya. Kalau banci mati apa Pak? Apa ya? Aluminium kali ya. Aluminium. Please deh Pak Haji, itu banci bukan panci katanya. Tapi kata Pak Fadian kemarin cerita saya itu ada banci diciduk sama polisi, ditanya siapa namanya, Susi katanya. Yang benar Susilo katanya. Itu nama. Begitu ya. Jadi Belanda itu yang pertama mengakui pernikahan sejenis itu oleh 20 negara lainnya. Jadi kalau mau menikah di Belanda kan tidak diakui Pak ya. Pasangan sejenis atau beda jenis di Belanda ini mempunyai hak yang sama. Begitu ya. Jadi ada orang Indonesia dulu itu kepingin menjadi warga negara sini, itu menyewa lelaki Belanda untuk nikah. Jadi lelaki sama lelaki. Jadi ayo nikah, kamu tak bayar berapa begitu? 10.000. Mau, akhirnya nikah sejenis, declare ke Kemente, ke Pemdas itu, kemudian entah mereka menjalani kehidupan atau enggak, yang jelas setelah itu dapat tunjangan, rumah dan sebagainya, begitulah. Itu dulu, modus-modus begitu terjadi dulu. Dan orang Belanda suka saja. Sekarang agak sulit karena untuk menjadi warga sini, faktor pernikahan pun harus bisa berbahasa Belanda. Jadi ada orang Indonesia di kota Nijmegen itu Bu Ani menikah dengan Pak Wahab. Pak Wahab itu orang Ismail, dia Mesir yang sudah menikah di sini, menjadi warga sini, dekat dengan kita mahasiswa Indonesia itu. Kemudian punya anak, Pak, 2 laki-laki. Dan anaknya itu kepingin menikah dengan wanita Indonesia. Gitu ya. Akhirnya menikah. Kemudian ternyata untuk dibawa ke sini itu perlu kursus bahasa Belanda di Indonesia. Jadi kalau menikah dengan ingin menjadi warga negara sini itu salah satu syaratnya itu bisa berbahasa Belanda sekarang. Kalau dulu mudah, bahkan saya ketemu orang itu warga sini ternyata kenapa? Saya dulu ditawari gitu aja katanya. Pokoknya nggak pernah melakukan pelanggaran, kejahatan apapun itu sangat mudah. Tapi sekarang sudah agak sulit karena penduduknya sudah mulai banyak begitu katanya. Nah gitu. Jadi orang-orang Belanda itu sebenarnya suka ya dengan wanita-wanita Indonesia. Katanya wanita Indonesia itu melayani begitu ya. Kalau orang Belanda kan enggak. Wanitanya independen. Jadi mereka antara laki-laki perempuan itu sama. Jadi kalau wanita Indonesia itu kan terutama misalnya dalam tradisi Jawa ya. Sebagai orang Jawa itu wanita itu kan urusannya ya kalau nggak dapur, sumur, kasur gitu muter Pak Fadian ya. Iya. Lah itu ada pasangan Pak di sini tuh perempuan itu minta laki-laki minta buatkan pasangannya kopi. Apa jawabnya? Kamu cacat ya? Buat sendiri loh. Sampai begitu Pak, bayangkan loh. Gitu. Jadi lelaki dan perempuan itu sama di sini gitu ya. Kemudian di sini juga banyak sekali festival LGBT, Pak. Di Amsterdam juga, termasuk di kota saya ini, Pak. Di kota saya ini, di Tilburg ini ada namanya Mandi Pink. Jadi Senin Pink gitu, Pak. Itu ini foto yang di Amsterdam ini. Kalau di sini saya punya fotonya cuma ini mau saya kirim banyak.
ternyata terlalu berat untuk dikirim itu. Terlalu menurut kapasitasnya terlalu berat. Jadi Mandeping itu juga festivalnya kaum LGBT yang di kota saya ini itu konon katanya Mande itu dulu itu belum Pak belum. Mande itu hari rayanya orang Kristen dulu itu, kemudian diganti menjadi festival gay begitu Pak ya. Begitu itu banyak sekali. Jadi ya termasuk di Amsterdam, di beberapa kota itu pokoknya di sini itu surganya para LGBT. Dan ini Perdana Menteri Belanda yang baru mundur itu diindikasi juga gay Pak, gitu loh. Jadi bagi orang sini sih nggak masalah, yang penting kinerja ekonominya oke kan. Masalah urusan pribadinya dia mau orientasi seksualnya apa nggak masalah begitu. Mungkin Pak Furkon ada di perahu itu nggak itu? Di foto itu ada Pak Furkon. Maunya Pak ikut Pak ya. Tapi kelihatan sendiri karena hitam Pak ya, kan lucu kan. Terus bawa pasangan. Pak, Bapak-bapak pernah mendengar ya kalau Ustadz Somad mau ke sini ditolak dulu ya? Iya, pernah. Kita siapkan 3 tempat di Amsterdam, di Utrecht, dan di Rotterdam. Ternyata ditolak. Salah satu penolaknya itu orang Indonesia, aktivis LGBT, dan ternyata bukan aktivis, dia juga gay, menikah dengan sini. Itu menulis surat langsung ke Kedutaan Besar Indonesia, menolak Pak Abdul Somad. Kenapa? Karena Pak Somad itu dalam ceramahnya juga keras terhadap LGBT ini. Iya, salah satu yang pernah dibantai itu ada Gus di Jombang mengatakan, oh di Quran itu ada LGBT. Goiro ulil irba katanya begitu. Nah ini goiro ulil irba itu nggak punya syahwat, dikiranya nggak punya syahwat terhadap lain jenis, itu kan karpe dewe Pak. Padahal itu maksudnya adalah orang-orang yang sudah sepuh yang tidak punya syahwat. Maksudnya kalau menampakkan aurat di depan ini tidak berdosa. Maksudnya begitu dalam ayat itu, bukan kok tidak punya syahwat terhadap selain jenis kemudian jadi sesama jenis, ngawur itu. Makanya Pak Somad bilang kalau ayat ini dibawa ke orang LGBT ya diakukan begitu. Pak Somad itu dulu ditolak, salah satu penolaknya juga aktivis LGBT ini. Saya punya fotonya itu Pak. Lanjut Pak. Ya. Nah ini selanjutnya kehidupan agama di Belanda. Jadi mayoritas agama di Belanda itu Kristen Pak, Protestan ya, dengan denominasi Calvinisme. Jadi dulu kemerdekaan Belanda dari Spanyol itu tidak hanya merdeka dari jajahan, tetapi juga merdeka dari agamanya. Jadi Spanyol kan Katolik. Orang sini nggak mau jadi Katolik. Akhirnya mereka memilih Protestan dan dengan denominasi Calvin. Kalau belajar ilmu sosial tentang Protestan etiknya Weber itu risetnya dari sekte Calvin ini. Gereja-gereja di Belanda ini bagus Pak, berarti gotik tapi sepi. Semuanya pada ditinggalkan itu. Bahkan ada gereja yang dijadikan lapangan skateboard, Pak. Gitu ya. Seperti di Arnhem. Ada gambarnya nanti. Banyak mu'alaf di Belanda ini. Salah satunya yaitu Arnold van Doorn. Yang dulu membuat film Fitnah itu, Pak. Pernah dengar ya? Iya, udah itu masuk Islam kan ya? Gimana? Itu yang buat film Fitnah kan udah mu'alaf ya, masuk Islam ya? Iya, namanya Arnold van Doorn ini. Tidak hanya dia, anaknya juga ikut. Jadi mu'alaf gitu. Jadi dia mendapatkan hidayah gitu Pak ya. Itu dari partainya Freedom. Party Freedomnya Geert Wilders itu Pak. Itu. Yang sangat membenci Islam itu. Oh iya. Iya, selanjutnya. Gambar selanjutnya. Ini gereja di Belanda, ini arsitek gotik. Tahu arsitek gotik ya, cirinya itu jendelanya tinggi dan puter itu. Nah, pintunya juga tinggi, kemudian melengkung, itu namanya arsitek gotik. Lanjut gambarnya. Nah, ini gereja yang di Arnhem ini dijadikan lapangan skateboard ini, Pak. Itu karena sepi ya. Gereja-gereja megah di sini sepi, tapi masih dirawat sama pemerintah. Berbeda dengan Prancis. Berita terakhir ada 2.500 gereja di Prancis dihancurkan, dirobohkan. Kenapa? Karena nggak ada penghuninya. Gitu, perawatannya mahal.
Itu. Jadi agama itu sudah ditinggalkan lama di sini, Pak ya. Nggak masuk akal. 1 tambah 1 tambah 1 1. Piye ini? Kan gitu ya. Jadi nggak masuk akal. Jadi ditinggalkan. Nah, lanjut. Oke, selanjutnya ini kehidupan kampus di Belanda. Kampus di Belanda itu sangat ikonik, Pak ya, dengan jurusan yang unggulan. Misalnya untuk teknologi itu Delft. Jadi banyak ilmuwan kita yang di situ. Dulu tahun 90-an dikirim Pak Habibie, kemudian tahun 98 mau pulang ke Indonesia, itu terjadi krisis, jadi mereka nggak boleh pulang gitu. Akhirnya mereka menetap di sini dan menikah. Salah satunya itu ada teman di Delft itu menikah dengan perawat. Dulu ada perawat yang dikirim ke sini, Pak, sekolah di sini gitu. Kemudian sampai beberapa periode begitu. Saya terakhir kemarin itu mengisi pengajian di Utrecht itu ketemu perawat yang dia kepingin sebenarnya adik-adiknya di Indonesia itu bisa ke sini karena orang sini suka sama perawat Indonesia itu daripada orang-orang Afrika atau Polandia. Tapi dia sudah mengusahakan terbentur birokrasi yang ada di Departemen Kesehatan sama di ini Kementerian Tenaga Kerja. Makanya mungkin ada jamaah yang kerja di 2 kementerian ini, kalau kepingin membantu adik-adik perawat kita, bisa hubungi saya, nanti tak hubungkan sama orangnya. Ini perawat di sini tuh kaya, bayarannya gede, bahkan lebih gede dari dokter. Kenapa? Karena bisa merawat secara privat ke rumah orang-orang itu. Dan itu mahal, Pak ya. Gitu ya. Itu Delft. Kemudian jurusan pertanian itu Wageningen, hukum dan Islam itu Leiden, ekonomi itu Erasmus dan Tilburg. Bapak sekalian, kampus-kampus kita di Indonesia itu sebenarnya juga dirancang begini oleh Belanda. Sangat spesialis di bidangnya. Misalnya untuk teknologi itu ITB, kan begitu Pak ya. Untuk ekonomi UI, untuk UGM itu politik, kedokteran UNER, begitu dulu awalnya itu. Nah, banyak tokoh Indonesia yang lulus dari kampus-kampus Belanda. Misalnya Bung Hatta, itu dari Erasmus, gitu ya. Ada juga Supomo, Sri Sultan Hamengkubuwono, Sumitro, Pak Mitro, Pak Prabowo, ya, itu Franseda. Nah, Franseda itu adalah mahasiswa pertama di kampus saya Tilburg ini. Dia datang sebelum kemerdekaan dan namanya itu dijadikan nama yayasan Franseda Foundation di sini. Di antaranya tokoh-tokoh itu ada yang dinamakan jadi nama gedung, yayasan maupun jalan. Coba slide selanjutnya. Itu adalah gedung Hatta, Muhammad Hatta, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Di belakang itu ada tulisan Hatta itu. Ini hadir Hatta juga Putri Bung Hatta, itu Bu Gemala di sini. Iya, betul. Jadi bapaknya Bu Gemala Hatta. Nah, ini Hatta Building ini. Tuh. Kemudian selanjutnya ada juga dinamakan nama jalan. Coba lihat itu. Nah, ini Hatta Street ya. Ya, ini di Harlem. Tapi kalau gedung Muhammad Hatta tadi, Hatta Building itu di Rotterdam, di Erasmus ya. Jadi Bung Hatta ini sebenarnya namanya aslinya itu Muhammad Athaillah. Nama seorang sufi, penulis kitab Al-Hikam ya. Kemudian karena orang Belanda sulit ngomong Athaillah, jadi disebut Hatta, begitu katanya. Yang saya baca dari tulisannya Nurkholis Majid ya. Makanya Bung Hatta itu agak sufistik ya. Beliau itu alim, selama di sini ceritanya tidak pernah minum alkohol, merokok pun tidak, begitu ya. Itu Bung Hatta. Itu Bung Hatta ini sebenarnya di Erasmus itu sampai doktor. Cuma tidak menyelesaikan disertasinya karena keburu pulang merdekakan Indonesia itu. Begitu. Kemudian beliau kan menikahnya bersyarat ya. Syarat kemerdekaan Indonesia baru menikah. Jadi setelah merdeka, menikah, kemudian jadi wakil presiden, sudah nggak sempat ngurusi disertasinya begitu ya. Begitu. Ini. Itu Pak ada tulisan 1902 sampai 1980 itu apa tuh ya Pak? Di bawah nama Muhammad Hatta Street itu Pak. Bung Hatta itu umurnya Bung Hatta kan begitu Pak. Ini ya usianya Bung Hatta. Kalau Bung Hatta sendiri di sini 11 tahun ya. Jadi Bung Hatta itu naik kapal mampir di Paris ya.
Di sanalah beliau melihat orang-orang yang suka membaca. Makanya Bung Hatta itu suka sekali membaca. Kacamatanya beliau tebal ya, karena terpengaruh oleh apa yang beliau lihat di Perancis, di Paris itu, sebelum datang ke Rotterdam itu. Nah, begitu. Selanjutnya, ya, lanjut itunya. Slide-nya lanjut, Pak. Tentang pengajian ya. Pengajian di Belanda ya. Jadi di sini itu juga banyak pengajian Pak ya, untuk komunitas gitu. Misal di Nijmegen itu ada komunitas Indonesia, Nijmegen Indonesia, disingkat Kemuni. Karena kota Nijmegen itu berbatasan dengan Jerman. Biasanya kalau saya mengisi pengajian di sana itu, pesertanya ada yang dari Jerman, batas Jerman, ada dari Arnhem gitu. Makanya pengajiannya mau ditambah komunitas Nijmegen Indonesia dan sekitarnya. Cuma disingkat komunis, nggak enak Pak jadinya Pak ya. Jadi cukup komunis saja, kemuni gitu Pak ya. Ada juga pengajian ibu-ibu Anissa itu di Masjid SGB, di Rotterdam juga ada, di Amsterdam juga ada, dan wali kota Amsterdam sekarang seorang Muslim Pak ya, namanya Abdul Muthalib. Luar biasa itu. Alhamdulillah. Ya, meskipun tidak sebanyak di London Pak. London itu ada, UK itu ada 5 wali kota Muslim itu Pak. Iya. Jadi umat Islam di Eropa ini luar biasa Pak. Di Jerman itu setiap 2 jam itu ada mu'alaf baru Pak. 1 dari 5 penduduk Prancis itu Muslim. Mayoritas pemain sepak bola nasional Prancis itu Muslim Pak. Di Belgia itu diperkirakan 20 tahun Brussels itu mayoritasnya Muslim Pak. Saya datang ke sana itu orang jilbaban itu banyak di jalan-jalan. Iya. Namun demikian sentimen anti-Islam itu dipropagandakan oleh Geert Wilders ini dari Party of Freedom. Bapak sekalian, Geert Wilders ini aslinya itu punya keturunan Indonesia loh. Orang tuanya dari Sukabumi. Makanya dia nggak pede dengan kebaratannya itu sehingga ini rambutnya disemir warna pirang gitu. Tahu pirang kan? Pirang-pirang dino nggak keramas itu Pak. Hidungnya juga kurang mancung, Geert Wilders itu. Dan ini sentimennya dengan Islam ini. Salah satu programnya itu Les Moroccan. Kurangi orang Maroko di Belanda itu katanya. Jadi ada guyonan begini Pak ya. Ini xenofobia atau guyonan enggak? Orang Maroko itu makan babi nggak mau Pak. Haram. Minum nggak mau, alkohol nggak haram. Mencuri oke Pak. Katanya begitu. Jadi perdagangan drug, obat-obat terlarang itu ya orang-orang Maroko ini katanya begitu. Yang mencoret nama orang Islam di sini. Selanjutnya makanan halal. Di Belanda itu sangat mudah mendapatkan makanan halal sekarang Pak ya. Ini berbeda dengan zaman Pak Habibie ketika kuliah di Jerman dulu, tahun 50-an. Itu kalau melihat tayangan di Mata Najwa, Pak Habibie itu kan kurus sekali badannya ketika kuliah itu ya, karena beliau hanya makan roti dan buah. Nggak berani makan daging yang tidak halal begitu. Nah, sekarang ini toko Turki itu udah banyak sekali Pak. Mana-mana mudah didapatkan makanan halal di sini. Jadi nggak ada alasan untuk tidak makan daging Pak ya. Begitu ya. Nah, toko halal biasanya dimulai dari Turki dan Maroko Pak. Nah, orang Turki dan Maroko ini sekarang sudah menjadi kekuatan ekonomi Pak di sini. Itu ya. Jadi mereka itu juga diiri sama Belanda begitu Pak. Jaringan toko halalnya, daging, toko kebab itu banyak sekali Pak di sini Pak. Nah, ada juga toko Asia milik orang Cina Pak. Jadi begini Pak ya. Di depan apartemen saya itu ada pusat perbelanjaan namanya Westermark Pak. Itu ada toko Asia orang Cina itu di satu pojokan satu itu. Sama satu lagi itu punya perawatan pedikur manikur itu. Kemudian Turki itu kebabnya 2, kemudian supermarketnya 1, lainnya itu Pak, miliknya para pribumi semuanya, pribumi Belanda sini. Supermarket, Jumbo, Albert Heijn itu miliknya pribumi di sini. Inilah satu pelajaran bagaimana pemerintah Belanda juga melindungi hak pribuminya, Pak. Gitu ya. Coba lihat tuh, kita itu yang punya toko sepanjang jalan itu milik siapa itu. Nah, begitulah. Iya. Makanya kan kadang-kadang sedih kalau saya melihat begitu itu Pak. Nah ini Pak. Lah, warung-warung kebab makanan halal itu, donor company itu Pak, kalau Bapak datang ke Belanda ini ada di setiap kota besar kecil, bandara, stasiun, Schiphol itu. Nah situ nanti ada donor company, silakan
Kalau lapar di situ nggak masalah gitu, dijamin halal itu Pak ya. Namun demikian Pak, meskipun orang Belanda banyak, orang Islam itu banyak di sini, itu hari libur hanya untuk liburnya orang Kristen saja Pak di sini Pak. Orang Islam nggak punya hari libur, hari keagamaan begitu, hari raya nggak libur Pak ya. Nah begitu. Oke lanjut Pak. Selanjutnya serba-serbi yang ada di Belanda sini. Belanda ini terkenal dengan budaya sepeda Pak dan menjadi ciri khas. Jadi ada 22 juta sepeda Pak dengan penduduk 17 juta. Jadi jalan sepeda itu 35.000 kilo. Jadi menyambung satu negara begitu. Jadi sangat luar biasa dimanja. Jalan sepeda itu juga kasih warna merah Pak. Kalau sepeda lewat maka semua harus berhenti. Mobil, truk, bis berhenti kecuali mobil pemadam kebakaran sama ambulan, Pak. Begitu ya. Jadi ini tahun 80-an itu macet Belanda itu, kemudian dijadikanlah sepeda itu. Jadi sepeda itu menjadi kurikulum sekolah, Pak. Sekolah dasar itu ada kurikulum. Bahkan anak umur 2 tahun saja itu sudah diajari sepeda yang nggak pakai pedal itu, Pak. Kayak sepedanya komedi bedes monyet itu loh, Pak. Yang di itu anak-anak kecil begitu. Iya. Sama orang tuanya begitu pakai helm sepedaan begitu. Jadi nyaman banget di Belanda. Untuk tinggal di Belanda itu memang nyaman, Pak. Makanya sebenarnya saya itu malas pulang, Pak. Tapi karena saya pegawai negeri, Pak, harus pulang, Pak. Gitu ya. Terus Belanda juga terkenal dengan kincir angin, Pak. Kincir angin di masa lalu itu untuk menggiling gandum, tapi sekarang yang zaman modern tuh sebagai pembangkit listrik terbarukan itu, Pak ya. Jadi satu kincir angin modern itu, kata orang Belanda itu bisa mengaliri 1000 rumah tanpa batas, bayangkan Pak. Makanya di sini nggak pernah lampu mati, Pak. Kalau lampu mati semua macet nanti, karena kereta tram itu semuanya pakai listrik. Dan listrik di sini gede-gede wattnya, Pak. Saya pernah pulang bawa setrika bagus, Pak. Ternyata setelah mau saya pakai, wattnya 2000, Pak. Waduh, padahal di rumah cuma 900, Pak. Ini mau saya colokkan mati, tidak hanya saya, tetangga-tangga mati nanti. Itu ya. Jadi di sini listrik murah banget di sini, Pak. Nggak seperti Indonesia listriknya mahal dan rugi, lucu Pak ya. Di sini listrik murah, Pak. Itu. Belanda terkenal dengan bunga tulip, tapi bunga tulip itu sebenarnya aslinya dari Turki, Pak, di masa Ottoman. Nah, kawasan elit Belanda itu ada di Wassenaar, Pak. Itu ternyata anak turunnya VOC dulu di sana. Profesor saya bilang gini, kalau kamu ke Wassenaar kamu akan iri nanti. Jadi dulu mereka itu pejabat politik kemudian menempati rumah elit di situ itu satu, mungkin kayak Pondok Indahnya gitu. Satu rumah halamannya itu satu lapangan itu, Pak. Di Wassenaar sana itu. Makanya tidak ada public transport yang lewat sana. Nggak dilewati kereta dan karena semuanya dianggap kaya di situ itu, Pak. Gitu. Jadi itu hasil nyolong dari kita dulu. Kata seorang ulama itu, apa yang dicuri Belanda dari kita selama 350 tahun itu bisa untuk membangun jembatan mulai dari Jakarta sampai Jeddah, Saudi Arabia. Dan semua di sini dam segala bangunan-bangunan kemudian uruk laut jadi apa namanya? Jadi kota kayak Almer itu semua hasil nyolong dari tempat itu dulu. Nah, ini jadi nasionalisme saya. Gitu ya. Selanjutnya Pak. Nah, semua kehidupan tentang Belanda itu bisa dibaca di buku saya itu, Pak. Nah, itu coba lanjutkan sedikit promosi. Ini buku catatan studi saya di sini. Kehidupan Belanda. Juga tentang trik mendapatkan beasiswa. Begitu ya. Itu ada sinopsisnya di belakang. Itu kalau berminat bisa menghubungi Pak Fadian nanti ya. Nanti Pak Fadian menghubungi saya. Oke. Selanjutnya, ini beberapa kegiatan. Nah, ini khutbah Idul Fitri tahun 2017. Kebetulan saat itu Idul Fitrinya hari Ahad, jadi rame. Nah, kita di belakang rumah salah satu warga Belanda ya, di kota Nijmegen. Kebetulan beliau itu tinggal di kawasan yang agak elit dikit itu. Di luas itunya, ini saya menikahkan ini Mr. Bas Peter ini ya. Mas Bas ini diislamkan dulu, baru dinikahkan gitu ya. Jadi orang tuanya bilang begini, Pak ini pokoknya supaya nggak pacaran, bener itu. Jadi dihalalkan secara agama, kemudian nanti mau dia declare ke Gemeente monggo, nggak declare nggak apa-apa, semua boleh kok di sini, kumpul kebo juga boleh. Itu saya sudah 3 kali menikahkan di sini Pak ya. Ini haji di sini nggak perlu antri. Kalau antri di Indonesia itu kan 22 tahun ya. Kalau di sini langsung
Ini tahun 2018, tahun ini kemarin tidak ada karena COVID itu ya. Ya. Dan harganya itu saat itu 5.350 Pak. Jadi sekitar 90 jutaan itu. Euro, ya. Tapi fasilitasnya seperti ini Pak, seperti fasilitas haji VIP di Indonesia. Karena saya tinggalnya di hotelnya di kawasan Jam Tower itu bersama artis satu yang saya temui itu Dewi Sandra saat itu. Ya itulah sekitar kehidupan Islam di Belanda dan serba-serbinya. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh deh. Insya Allah, terima kasih nih. Ini banyak, sepertinya jemaah-jemaah banyak yang mau bertanya nih. Kalau lihat di ini kayaknya ini Pak Irwan nih, Ketua Program Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Banyak pertanyaan nih kayaknya. Enggak. Kita kasih kesempatan Pak Irwan dulu, silakan. Enggak usah, silakan jamaah aja Pak Fadian, saya ini aja dengerin aja. Saya kalau ingat Belanda cuman lapar aja Pak, ingat suarma Pak, sama itu Pak, petat Pak, itu aja Pak. Suarma yang halal Pak ya? Yang halal insyaallah. Sama petatnya Pak, aduh enak banget Pak petatnya. Sebenarnya suarma itu aslinya babi Pak, tapi dimodifikasi. Iya. Iya. Banyak kan orang ini Pak Timur Tengah yang jualan tuh Pak kalau di sana ya, suarma saya Pak. Betul, tapi itu sudah dimodifikasi Pak. Iya. Iya. Silakan Sama Pak Fadian. fried, sama ini apa kentang goreng gitu ya? Petat Pak. Iya. Ini di live mau bertanya Ibu Siti Femira. Ibu mau bertanya, sudah saya unmute. Ya, monggo silakan. Sambil nunggu Ibu Siti Femira, ini ada di chat nih. Mau tanya Pak, apakah mu'alaf di sana keturunan Eropa atau memang imigran dari Middle East? Apakah Islam benar-benar dijalankan sebagai menjadi mu'alaf? Iya. Kalau Middle East ya asli Islam memang. Mu'alaf itu di sini itu ya orang Eropa. Saya ketemu orang mu'alaf 2, itu orang Belanda asli. Ketika saya tanya kenapa Anda mu'alaf, ternyata dia perbandingan agama Pak. Membandingkan ini dan itu dan Islam yang rasional. Kalau orang-orang imigran dari Timur Tengah rata-rata Muslim. Oke. Iya. Dan ini salah satu nubuat Pak ya, bahwa suatu hari nanti Roma ini akan jatuh ini Pak. Kata Yusuf Qaradawi, ini Islam akan kembali lagi ke Eropa ini untuk kedua kalinya. Dengan cara damai begitu. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan nih melihat Islam kembali hadir di Eropa ya Pak. Ini juga ada Ustadz Rusri Hasbi, ini masih ada di kita. Pak Ustadz mau bertanya Pak? Iya monggo. Ya, ini bagus sekali kalau terima kasih Bapak. Bapak Furqan. Ini kandidat doktor kita, mudah-mudahan cepat selesai insyaallah. Amin. Begini, kalau saya sudah ke mana-mana dunia yang belum cuma ke Eropa. Kalau ke Amerika sering beberapa tahun sering. Ke Kanada juga sering, tapi mau ke Eropa. Kalau saya ke Belanda, itu kira-kira maaf, kalau saya satu teman saya bawa, Pak Irwan umpamanya saya bawa. Monggo. Saya ajak Pak Irwan dengan Pak Fadian, bertiga kami ini ingin ke Belanda. Jangan lupa Pak Edi mau ikut. Oh ya Pak, Ustaz Edi satu lagi tambah. guide. Kalau ke Belanda siap jadi guide. Kami 3 orang atau 4 orang mau ke Belanda. Kira-kira maaf ya, di kota mana kami harus turun yang kira-kira aman dengan penginapan dan bisa ketemu banyak dengan orang Indonesia. Oh begitu ya. Kalau pertama kali datang tentu ke Amsterdam ya. Makasih. Iya. Kalau pertama kali datang tentu ke Amsterdam. Oh begitu. Iya, karena Amsterdam itu bandaranya adalah, sebentar, suaranya ini agak mantul ya. Bandara Amsterdam itu merupakan salah satu yang terbesar dan menjadi tujuan ya di Eropa, menjadi tujuan dia kemana-mana itu lewat Amsterdam situ, lewat Schiphol, kemudian ke negara tetangga itu. Memang masalah housing Pak, masalah penginapan di Belanda itu agak sulit Pak.
gitu ya. Kalau yang ditawarkan, kalau hotel mahal Pak, mungkin yang terjangkau itu Airbnb itu Pak, Airbnb itu. Nah, begitu itu. Jadi Amsterdam itu tentu saja kota yang besar Pak, banyak ketemu orang di sana. Bisa mampir ke Masjid Al-Hikmah misalnya situ, atau ke PPME Al-Ikhlas. Itu ada pusat kebudayaan di masjid sebenarnya itu, tapi dikelola oleh komunitas NU itu di Amsterdam. Ada juga Aero Muslim, itu komunitas Salafi di situ itu juga, itu banyak orang-orang Indonesia di situ itu. Jadi Amsterdam adalah pilihan untuk tinggal Pak. Gitu. Jadi 2 tahun lalu atau tahun lalu sebelum COVID itu, Amsterdam itu kedatangan setahun itu 20 juta turis. Jadi over tourism di Belanda ini. Jumlah penduduknya itu 17 juta tapi turisnya itu 20 juta. Makanya ketika awal-awal COVID itu orang Amsterdam senang sekali itu sepi. Katanya nggak terlalu ramai katanya. Begitu Pak. Jadi datang ke Amsterdam, nanti kalau perlu mobil, itu ada travel yang orang kita punya, Mas Zainal itu adik kelas saya di Gontor dulu, tapi nggak lulus. Kemudian di sini sukses, punya travel itu, mau dibawa kemana? Ke Prancis, ke Belgia, itu pakai mobilnya dia. Gitu. Monggo kalau mau rombongan. Ya, nanti setelah COVID sekarang belum bisa masuk. Boleh saya tanya ya Pak Ustaz, Pak Fadian, boleh saya tanya ya Pak? Pak Edi, belum Pak Edi, mungkin Pak Zainur Umar nih udah resen, nanti setelah ini Pak Edi ya. Silakan Pak Zainur. Tanya. Ya baik. Silakan Pak Zainur Umar. Ya, terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum Pak Furqon, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nggih. Komprehensif. Semua diceritakan mengenai Belanda. Memang Belanda itu menarik ya Pak ya. Tadi sedikit kurang keras Pak suaranya Pak. Iya. Nah, ya. Cukup Pak? Ya, cukup. Ya. Ya, memang Belanda itu menarik ya. Tadi sebut tulip, windmolen, masih ada Pak, klompen, blue delft sama keju ya. Oh iya betul. Blue delft itu asalnya dari apa ya, dari Cina sebenarnya, tapi mereka bikin. Begitulah pedagang Belanda ya. Mereka menemukan minggu lalu kami ke Ethiopia. Iya, dia. Kita bicarakan kopi ya. Nah, Belanda juga yang menemukan menanam kopi robusta di Indonesia ini. Nah, tadi bagaimana peminum kopi di Belanda Pak ya? Memang Belanda itu peminum kopi kelima terbesar di dunia setelah Skandinavia ya. Nah, betul Pak. Kondisi gimana untuk peminum kopi ya? Nah, itu satu ya. Tadi juga ini Belanda juga pengekspor bunga terbesar di dunia Pak ya. Betul. Mereka punya kebun Quickenhof ya. Mungkin bulan Mei nanti ya kalau kita bisa melihat Quickenhof. Suaranya nggak kedengaran? Bagaimana? Halo? Ya. Ya, monggo. Ya. Bunga itu juga banyak dari Indonesia. Seperti saya tahu dulu ada Saung Mirwan tuh ekspor krisantemum ya ke cukup banyak. Tapi dan itu diekspor lagi sama mereka. Bisa lagi. Ya, lucu gitu Pak ya. Memang Belanda itu unik ya. Iya. Itu pertanyaan saya. Sama ini. Nah, tadi sebut-sebut juga Belanda memiliki macam-macam kekayaannya. Itu KLM itu airline pertama di dunia. Nah, nasibnya sekarang KLM gimana Pak ya? Oke. Iya. Oke, pertama tentang keju, betul Pak, di sini terkenal keju Gouda itu dari kota Gouda itu, kejunya oke itu Pak. Gitu ya. Terus kopi di sini ternyata banyak Pak. Ini padahal Belanda ini nggak punya pohon kopi, Pak. Tapi kopi di sini melimpah. Kopi nggak tumbuh di sini. Seperti di Swiss juga nggak tumbuh karena dingin. Jadi saya pernah ngomong sama supervisor saya, di masa lalu, saya pernah tanya begini aslinya. Prof, apa terjemahan terbaik
dari kata kulturstelsel. Terus dia bilang, kalau di bahasa kamu apa? Tanam paksa. Itu yang terbaik. Jadi dulu di masa lalu, tanam paksa itu ketika Perang Jawa, setelah Perang Jawa itu kan rakyat kita, orang Jawa disuruh menanam 10% dari tanahnya untuk menanam kopi sama gula. Tetapi raja-raja kecil di Belanda, di Jawa itu, gubernur, bupati itu ingin mendapatkan insentif dari kolonial, memaksa rakyat kita menanam 80% tanahnya. Sehingga terjadi kelaparan, kan begitu dulu itu. Itu mental inlander itu, mungkin sampai sekarang masih ada itu. Gitu kan. Terus profesor saya bilang begini, kalau waktu pun diputar kembali, kami minta hanya kopinya, nggak pakai gula katanya. Artinya gini, di sini produksi gula tidak dari tebu, tapi dari stevia, dari umbi sebuah pohon atau kembang. Di situ yang diolah dari gula, memang tidak semanis tebu. Belanda, jadi kopi di sini melimpah, meskipun tidak punya pohon kopi di sini, ya banyak dari negara-negara lain. Dan ada Edward Egbert itu ya, Edward Egbert itu di Belanda yang diekspor kemana-mana, itu luar biasa kan. Nah begitu. Jadi orang Belanda itu kalau minum kopi memang nggak pakai gula. Saya di sini pun kalau minum kopi jadi nggak pakai gula. Kata saya tanya kenapa nggak pakai gula, itu bisa merusak rasa otentik dari kopi katanya. Kopi itu kan pahit, Pak. Pasti gula kan gimana rasanya gitu kan? Nggak otentik katanya. Begitu. Kemudian tentang bunga, betul bunga di sini tuh. Jadi orang di sini ngapa-ngapain kepakai bunga. Ada orang wisuda bunga, kemantenan bunga, datang ke rumah orang bunga. Jadi banyak orang jualan bunga itu, Pak. Bunga-bunga hidup itu. Saya pernah tanya sama orang di kampus itu, di sekretaris, kenapa harus dikasih bunga? Oh, bunga membuat kita bahagia. Lah kalau kita di Indonesia enggak, kalau hajatan bawa ini bahan makanan pokok itu, ada gula, ada minyak kan gitu. Nah di sini kalau hajatan semuanya bawa bunga, terus bunganya buat apa, Pak? Buang akhirnya kan? Iya, kan mendingan bawa gula, bisa dipakai begitu, Pak ya. Tapi orang sini katanya kalau dikasih bunga itu gembira. Gitu. Kalau saya enggak, Pak. Buat apa itu bunga itu? Kan gitu. Setelah itu dibuang, kan gitu ya. Bunga deposito, Pak. Nah itu boleh, Pak. Deposito juga boleh. KLM ini di musim COVID ini di bail out, Pak, sama negara, Pak. Dikasih triliunan lah sama negara Belanda ini, Pak, supaya tetap hidup. Karena memang hari-hari ini kan perusahaan pesawat ini agak berat nih, Pak. Nah, untuk KLM ini legendaris memang miliknya kerajaan Belanda ini, Pak. Begitu. Ada yang mau tanyakan lagi nih, tutup? Yang ini tadi? Blue Delft masih ada tidak sekarang? Oh, Blue Delft. Ya, Blue Delft ada, Pak, Mas Yan, Pak. Betul, itu memang dari Cina. Saya pernah ke sana. Itu sejarahnya itu ada orang-orang Belanda yang melakukan pelayaran ke Cina, kemudian ini meniru itu dan dibuatlah di Delft itu Blue Delft itu. Gitu. Dan saya pernah melihat situ fotonya pejabat-pejabat kita di situ, termasuk Bu Megawati pernah mampir ke situ. Kemudian Pak SBY juga pernah mampir ke situ. Dan beberapa tokoh Indonesia lainnya tentunya. Gitu. Dan mahal, Pak. Karena itu dibuat dengan tangan ya. Blue Delft itu. Blue Delft itu. Jadi keramik-keramik yang berwarna biru. Warna biru itu kan dari Cina aslinya itu, Pak. Jadi ditiru oleh Belanda. Begitulah kira-kira. Sama ini Belanda itu kan swap ya, lumpur atau apa dulunya ya. Mereka pakai klompen. Nah, klompen itu sekarang masih ada nggak? Nah, itu hanya untuk hiasan, Pak ya. Yang sepatu dari kayu itu ya. Nggak ada orang Belanda pakai begitu, Pak. Itu souvenir sekarang, Pak. Pas hari gini pakai sepatu ini, sepatu dari kayu itu klompen itu. Buat souvenir ya, Pak, tapi nggak dipakai sama orang Belanda, Pak. Pak Zainir Umar punya resto dengan nama Hema ya, nuansa Belanda ya, Pak Zainir ya. Ya, Pak Ustaz. Hema itu di sini memang ini kayak toko baju tapi agak murah memang, favorit ya. Dan berita terakhir Hema ini mempunyai utang yang banyak banget, bangkrut jadi tanah Hema ini. Begitu, mungkin karena murah itu kan, Pak ya. Jadi orang-orang Indonesia itu kalau ke sini belanjanya di Hema, dibawa pulang ke Indonesia dari Belanda itu nih ke Hema, Pak. Kalau di
di Jakarta juga ada HEMA. Ya untuk mahasiswa cocok lah. Untuk HEMA itu, misalnya beli baju, longjon, kaos segala itu di HEMA. Saya juga belinya di HEMA dulu, Pak. Iya, iya. Oke, baik. Baik, Pak Zainal. Mungkin dilanjut Pak Edi Cahyono, silakan Pak Edi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Furqon. Monggo. Baik, ini saya mau ngecek ini Pak Ustadz Rusli Hasbi masih ada di tempat, Pak Ustadz Rusli Hasbi. Masih, Masih. Alhamdulillah. Ya. Ikut terus setia. Alhamdulillah Ustadz. Wah, ini tadi saya mau lanjutin saja. Ustadz kan belum jalan-jalan ke Eropa, betul nggak? Ya. Nah, saya siap jadi guidance-nya. Ya. Ya. Jadi ini kaitan dengan Pak Furqon begini Pak Furqon. Ya. Alhamdulillah saya beberapa kali waktu saya ke Eropa terutama di Belanda, saya selalu ikut pada saat 17 Agustus di KBRI. Oh iya iya. Ya, itu selalu diadakan ya semacam gathering gitu, baik dari warga negara Indonesia dan warga Belanda. Ya. Iya betul. Nah, pertanyaan saya satu ya, apakah pada kesempatan itu dari kaum muslimin terutama itu ada hubungan untuk istilahnya untuk dakwah Islam itu ya, karena saya banyak sekali itu sudah mulai banyak para netizen Belanda yang masuk Islam ya. Jadi sekarang kan masih banyak juga yang non believer ya, mereka tidak beragama, sudah ada free love dan macam-macam lah. Nah itu pertanyaan saya, itu bagaimana mengoptimalkan dari hubungan kerjasama yang sangat erat dari beberapa negara Eropa itu yang paling dekat adalah Indonesia dengan Belanda. Kemudian yang kedua, ini Pak Ustadz Rusli, kami kalau insya Allah ini ya keliling Eropa sekalian aja ke 8 negara nanti kita ke kalau kita dapat visa Schengen kita keliling itu ya. Dan pertanyaan saya juga nanti ini kalau seandainya kita mengajak Ustadz Rusli ini Ustadz Furqon, kira-kira masjid mana yang masjid terbesar di Amsterdam terutama ya, bukan di Rotterdam ya. Di Amsterdam itu ada masjid terbesar kalau nggak salah, saya namanya lupa. Itu bisa nggak kalau seandainya insya Allah kita bersama Ustadz Rusli Hasbi ke sana memberikan dakwah, itu bisa memungkinkan nggak? Setuju nggak Ustadz Rusli? Aduh, dari kemarin sudah cari pisah saya ini Kedik. Nah itu terima kasih Ustadz, terima kasih Ustadz Furqon. Ya, terima kasih. Kalau dakwah nanti misalnya mau ke sini, kita akan atur ya, kita akan kondisikan dengan pengurus-pengurusnya. Begitu. Jadi mereka akan menerima nanti. Begitu. Jadi kalau mau ke sini, memberitahu nanti saya hubungkan ini begitu. Nah, itu yang masjid terbesarnya yang di Amsterdam apa namanya, bisa nggak di sana ya? Itu kan ada salah satu masjid termasuk. Bisa, Masjid Al-Hikmah. Ah iya Al-Hikmah ya. Yang merupakan Ustaz Rusli memberikan tausiah nanti di masjid terbesar di Amsterdam, luar biasa itu. Siap. Kalau begitu besok saya majukan visa dulu nih. Mantap. belum dibuka visanya ini karena ada beberapa teman saya yang pulang ke Indonesia nggak bisa masuk untuk ya, setelah nanti insya Allah COVID Ustadz ini alhamdulillah kalaupun tidak masuk di Amsterdam ini Ustadz Hasbi alhamdulillah saudara kita ini jadi duta besar di Swiss. Jadi nanti dekat itu Swiss Belanda kita keliling 8 negara. Kalau bisa kita ambil visa ke Inggris. Nah, dari keliling Eropa kita menyeberang pakai kereta ya langsung ke Inggris insya Allah. Nah, Pak Irwan siap-siap Pak Irwan siap-siap Pak Irwan. Nah, itu ada bos kita Pak Irwan, Pak Fadian. Nah ini siap. Kita langsung berjalan ke sana. Terima kasih Ustadz Furqon. Selamat Pak Ustadz kalau diajak Pak Edi harus hati-hati Pak Ustadz, nanti tempat-tempatnya suka yang enggak diajak ya Pak. Iya kan masjid tadi ya Pak. Ini jadi provokator nih. Ke masjid tadi Pak Irwan. Apalagi di Amsterdam Pak tempatnya Pak. Nah, itu. Jadi berarti pengalaman dari Pak Irwan itu di cross. Di Red Cross itu di Red Cross-nya ada. Oke, baik. Tapi saya yakin kalau Pak Edi yang mendampingi kita Pak Fadian dan Pak Irwan itu biasanya itu malam tahajud melulu kita ini insyaallah. Amin. Bisa dimulai dari sekarang nih tahajudnya supaya bisa ke sana tahajud di sana. Oke, baik. Tadi Al-Hikmah di Den Haag katanya. Itu ada yang tulis di chat. Al-Hikmah di Den Haag. Ya. Nanti kita jawab.
Oke, mungkin Pak Edi cukup ya. Ini ada beberapa pertanyaan di chat nih. Ini ada Ibu Nela bertanya, apakah saat ini aman untuk orang Islam pakai hijab di Belanda? Aman. Aman ya. Insya Allah aman. Ya kecuali Geert Wilders itu memang dia mempropagandakan anti simbol-simbol keagamaan begitu, Pak. Tapi teman saya yang orang Belanda yang dari Venlo, tempat aslinya Geert Wilders, dia bilang he is crazy. Dia tidak mewakili orang Belanda sebenarnya secara umum, ya karena sentimen saja. Begitu. Baik. Kemudian dari Ibu Sinta Dewi izin bertanya, bagaimana potensi beasiswa di sana? Lalu apakah pergaulan bebas sangat berpengaruh di sana seperti homoseks dan lain sebagainya? Bagaimana potensi apa? Beasiswa. Kehidupan beasiswa. Beasiswa dari Indonesia atau dari sini? Mungkin di sana ya. Dari Belanda banyak sekali itu. Dari Belanda banyak. Saya itu pernah mendapatkan beasiswa tulip dulu, Pak. Cuma beasiswa tulip ini memang tidak penuh sehingga nggak saya ambil. Jadi kalau yang mau penuh itu Orange itu penuh, Stunet itu penuh, begitu ya. Atau PhD dari NWO itu dari Belanda sini. Kalau dari Indonesia LPDP atau Mora kayak saya ini. Jadi dulu di zaman Pak SBY LPDP itu setahun dibuka 4 kali. Sehingga banyak sekali mahasiswa kita tahun 2017 di sini. Sampai suatu ketika itu saya mengadakan pertama kali kan sholat Jumat di Masjid Turki itu. Saya hitung ada sekitar 23 ya kita Jumatan sendiri. Jadi saat itu kita membuat Jumatan sendiri. Di kampus itu ada namanya student kek, yaitu kayak tempat ibadah untuk bersama, itu ada musolanya, ada gerejanya jadi satu gitu. Tapi dipisah-pisah gitu. Kita Jumatan sendiri dulu. Lah zaman kemudian penggantinya Pak SBY itu LPDP hanya dibuka setahun sekali, Pak. Jadi orang-orang yang pulang lulus nggak ada gantinya, akhirnya habis. Begitu. Jadi beasiswa sebenarnya banyak. Ya. Terutama dari Universitas Utrecht ya, UTSAT ya. Utrecht itu ada di tengah ya. Utrecht itu terkenal dengan hukumnya. Dulu almarhum Munir yang mati diracun itu mau ke Utrecht. Ya. Saya karena salah satu profesor Utrecht dulu menguji saya waktu saya ngambil master. Siapa namanya? Pak Martin. Bukan Profesor Van der Hosten. Oh, iya. Ya. Saudaranya Charlie Van Hosten ya? Mungkin ya. Di sini. Ya. Ini tadi ada pertanyaan lagi di chat ini Ibu Minedari tadi cerita Pak Ustadz naik haji dari Belanda ya. Saya tertarik bisa berangkat haji dari Belanda, bagaimana caranya, pengurusan visa dan lain sebagainya. Pertama harus punya KTP di sini, Pak ya. Oh, KTP. Zaman dulu di masa lalu itu katanya bisa pakai visa turis, Pak. Kemudian tidak bisa. Jadi harus punya Verblev di sini atau KTP sini, resident permit sini baru bisa haji. Tidak pakai antri, langsung berangkat. Jadi tahun 2018 itu saya daftar 1 bulan, 2 bulan, kemudian 2 bulan ya kemudian berangkat. Padahal saat itu tutup. Oh, ini penuh Pak, kata panitianya begitu. Ternyata salah input. Jadi memang saat itu zaman salah input ya, kayak KPU gitu ya. Ternyata ada 3 yang ke input ulang. Jadi saya bisa masuk. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Terus kemudian ini ada pertanyaan juga. Pertanyaan mengenai sekolahnya. Pak Haji Furqon izin bertanya, apakah tantangan terberat melaksanakan S3 di Belanda? Melaksanakan S3 di Belanda, pertama masalah bahasa, Pak. Jadi bahasa itu kalau kita S3 itu tidak hanya sekedar bahasa aktif ngomong begitu, tapi bahasa academic ratingnya itu, Pak. Itu yang tidak bisa nggak bisa dicolong gampangannya. Kalau kita ngomong salah sedikit orang paham, tapi kalau academic rating itu coret merah sama supervisor kita. Coretan-coretan ini apa ya? Maksud kamu ini apa ini ya? Gitu ya. Tapi kalau ngomong orang paham, kita paham, oke. Itu salah satu tantangan terberat adalah kemampuan akademik kita. Kemudian kita itu sebagai orang Indonesia biasanya kurang kritis, Pak. Gitu ya. Kebanyakan mendengar, mengiyakan begitu. Di sini nggak ada terbiasa gitu. Harus kritis, analitis begitu, Pak. Itu tantangan terberatnya begitu. Dan di sini berat, Pak ya, memang. Jadi S3 di Belanda itu mahasiswanya kayak saya ini bukan dianggap murid, Pak, tapi pekerja.
Jadi yang mahasiswa S3 di sini itu adalah statusnya pekerja dibiayai oleh negara. Jadi sama dengan kerja gitu, Pak. Jadi selama risetnya itu oke, bahkan sampai 40 tahun nggak lulus-lulus nggak masalah, tetap dibayar sama negara. Beda dengan negara lain, di DO nanti, Pak. Di sini nggak ada DO. Begitu. Maka ada beberapa ilmuwan kita yang di sini misalnya membuat sekarang itu, Erik itu membuat mobil tanpa supir itu loh, Pak. Itu katanya turunan dari teknologi pesawat itu, yang autopilot itu. Itu ilmuwan kita. Ada ilmuwan kita yang mengerjakan karbonnya F-35 itu. Pesawat F-35 itu yang bisa turun jejak ini, Pak. Nggak pakai gini langsung turun ke bawah itu. Itu ilmuwan kita itu di sini tuh. Jadi banyak orang-orang. Nah, begitulah. Tantangan terberat adalah kemampuan kita. Apalagi kita tidak pernah mengalami pendidikan di barat ya, tiba-tiba ujuk-ujuk S3 di sini. Itu berat banget. Dan di sini paling cepat itu S3 itu 6 tahun, Pak. Bayangkan. Makanya kalau ditanya kapan lulus, ini sulit dijawab dan bisa dilaporkan polisi dengan pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan, Pak. Tanya. Nggak lulus-lulus, dilaporin ke polisi. Oke, Pak Furqon, ini juga di chat sambil nunggu pertanyaan di ini juga berhubungan dengan sekolah nih. Jurusan apa dari Bu Sukma ya? Jurusan apa saja yang ada di Belanda buat orang Indonesia bisa kuliah di sana? Jadi terus jalur pendidikannya bagaimana? Terus untuk juga jangan Pak S1 S2 S3? Ya, nggak ada keterangannya di jurusan apa saja yang ada di Belanda buat orang Indonesia supaya bisa kuliah di sana. Iya. Kalau jurusan di sini unggul, Pak ya, pertanian Universitas Wageningen. Itu kan 2017 mahasiswa kita itu 300 orang situ, Pak. Bayangkan tuh. Di situ itu universitas pertanian terbaik di dunia, Pak. Masalah air, manajemen air itu semuanya bagus di situ itu. Tapi pulang ke Indonesia nggak terpakai, Pak, ilmunya, Pak. Karena nggak mungkin akan melewati atasannya. Kan birokrasi begitu, Pak. Teknologi di Delft itu canggih, Pak. Buat pesawat apa segala situ itu. Kemudian hukum Maastricht, Leiden, keislaman Leiden, ekonomi Erasmus, dan tempat saya ini tempatnya Bung Hatta itu sama tempat saya yang Franz ini. Jadi di sini unggul semuanya. Masuk 100 besar kampus dunia semuanya, 9 universitas itu. Jadi apa saja bisa. Lah yang sekarang ini saya sarankan kalau putra-putri Bapak Ibu mau melanjutkan sini, ambil artificial intelligence. Bidang-bidang itu yang sekarang lagi dikembangkan. Begitu. Artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan itu yang sekarang lagi tren itu, Pak, di sini. Meledak itu. Alhamdulillah pertanyaan saya terjawab juga nih Pak Fadian. Oh, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu Yelena. Iya, putranya Ibu mau kuliah di sini, monggo Bu. Belanda tempat yang enak untuk kuliah. Apa namanya lagi mencari-cari kan nanti untuk melanjutkan itu kalau memang ke Belanda gitu, itu sebaiknya memang kota-kota yang tidak terlalu banyak pengaruhnya ya Pak ya, seperti yang Bapak katakan tadi kan itu LGBT kan luar biasa di sana. Dan mahasiswa dari Indonesia juga banyak juga terpengaruh gitu loh Pak. Jadi yang lebih aman itu saran Bapak sebaiknya di mana? Kebetulan memang ada saudara di sana. Teknologi ambil di Delft Bu ya. Delft ya Pak. Kalau teknologi ambil di Delft, mau nggak mau memang di sana tempatnya, tapi aman itu Bu. Yang besar, yang sangat besar itu memang godaannya di Amsterdam Bu ya. Tapi di sini mau apa saja juga bisa orang kalau mau, gitu kan? Gitu. Kalau mau ekonomi itu di Erasmus. Erasmus tempatnya Bung Hatta dulu. Ya, Erasmus banyak kerjasama nih Pak. Kalau Erasmus dengan Indonesia, banking finansial kita banyak sekali kerjasama mendapatkan beasiswa, betul itu. Nah betul itu. Atau di Tilburg tempat saya ini bisnis, gitu ya. Ya. Kalau hukum di Utrecht itu Pak atau Maastricht. Betul. Ya, kedokteran di Leiden sana. Tapi jangan ambil dokter di sini Pak, nanti di Indonesia nggak bisa praktek ya. Kalau mau ambil dokter di sini, berkarir di sini. Gitu. Dan lama kedokteran di sini itu 9 tahun. Enak jadi perawat. Perawat terkenal kaya di sini Pak. Izin tanya Pak,
Monggo. Untuk artificial intelligence yang tadi disampaikan itu apa nanti contoh karirnya seperti apa ya Pak? Di sini banyak sekali pekerjaan Bu. Kalau mau berkarir di sini pekerjaan banyak, gitu ya. Jadi intinya begini, ada beberapa mahasiswa di sini yang ngambil jurusan hukum segala itu kan ada zokir Bu ya, ada tahun kerja di sini. Jadi setelah kuliah itu boleh kerja di Belanda. Itu sulit sekali mendapatkan pekerjaan karena pertama harus menguasai bahasa Belanda. Kalau hukum-hukum begitu itu Bu. Dan kerjanya di NGO atau di WWF atau apa begitu. Tapi kalau bidang teknologi banyak sekali dibutuhkan di sini Bu. Jadi gampang untuk kerja di sini. Apalagi tidak punya ikatan dinas misalnya kayak saya pegawai negeri itu Bu ya, harus pulang ya. Kalau nggak pulang mungkin saya nggak mau pulang Bu. Mendingan saya tinggal di sini sambil berdakwah. Baik. Terima kasih Pak Furqon. Ya. Ya paling berarti kalau kuat semangat yang nggak berat di sana itu kalau nggak kuat iman, betul nggak Pak ya? Betul. Apa saja boleh di sini kalau mau. mau apa saja boleh di sini. Bu Sinta, nomornya Pak Furqon udah saya kirim ke Bu Sinta ya nanti kalau. Iya. Syukron. Diantar sama Pak Fadian ke Belanda ya Pak ya? Iya, siap. Monggo. Ini ada dua senior kita mau bertanya ini Pak Asril, monggo siapa Pak Asril dulu, Pak Hendar dulu. Ini Pak Asril dulu ya, setelah ini Pak Hendar. Silakan Pak Asril. Resen. Ya. Siapa dulu? Assalamualaikum Pak Furqon. Oh monggo, nggih, waalaikumsalam. Bisa dengar Pak suara Pak? Oh bisa. Ya. Jelas. Seperti tadi Pak kan di Belanda punya LGBT, websitenya free sex, websitenya gay dan lain-lain. Percaya, apakah selama ini ada peringatan dari Allah, misalnya gempa bumi, banjir atau yang lain? Itu pertanyaan pertama Pak. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana berkembang dakwah atau bicara dakwah agama Islam di Belanda? Terima kasih atas penjelasan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu ya, Pak. Apakah di Belanda banjir? Tidak ada. Belanda ini hebat dalam menangani banjir. Gitu ya. Meskipun Belanda ini di bawah permukaan laut, tapi tidak pernah banjir. Kemudian gempa nggak pernah gempa karena Belanda tidak dilewati lempengan bumi. Terus bagaimana? Ada apa namanya? Kemaksiatan itu ya. Kok nggak pernah diazab itu? Tadi udah dijawab sama Ustadz yang sebelumnya tadi. Jadi begini saja nih. Azab itu apakah peringatan, bencana itu apakah peringatan, apa azab atau teguran? Itu kita tidak tahu. Karena Allah yang tahu itu. Begitu. Yang jelas secara logika, kalau negara kita sering gempa itu wajar karena dilewati lempengan bumi dan itu bersiklus. Suatu saat pasti akan gempa. Gitu. Sebagaimana di Jepang, di Iran itu ya orang-orang Iran juga mesti kena gempa. Makanya dulu saya pernah tanya sama orang di desa saya, apakah di sini pernah ada gempa? Sidoarjo sana tempat saya. Tidak pernah. Berarti selamanya insya Allah tidak akan gempa. Seperti halnya Belanda sini tidak akan gempa di sini. Banjir ini manajemen airnya bagus, nggak mungkin. Kalau Indonesia hari ini banjir itu karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Hutan-hutan dibabati di Kalimantan itu, ya kan? Bagaimana orang bisa menguasai segitu banyak hutan dan mengendalikan segalanya sekarang ini? Itu kadang-kadang saya kepingin ada satu orang menguasai 5 juta hektar. Bagaimana itu? Kemudian babat hutan sakarpe dewi, menyogok ke sana kemari. Itu Pak ya. Jadi kebetulan tahun pertama saya di sini itu saya ditampung sama dokter, juga anggota Kopassus. Jadi disitulah saya banyak tahu tentang bela negara segala itu. Orang-orang brengsek gitu. Jadi nggak enak ngomongnya Pak. Tapi intinya begitu Pak. Itu bukan apakah itu bencana itu azab atau peringatan atau apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada sunatullah. Sunatullah itu hukum Allah. Kalau alam dirusak maka itu akan menjadi bencana. Tapi kalau misalnya gempa itu lempengan bumi itu. Begitu Pak.
setahu saya. Gitu. Ya. Kalau dakwah di sini, Iya Pak, makasih. hari-hari ini memang orang Belanda itu kan banyak agnostik Pak ya. Agnostik itu percaya Tuhan tapi nggak beragama. Atau juga Ya. ateis, nggak percaya Tuhan. Gitu. Cara berdakwahnya itu sebaik-baik dakwah itu adalah dengan hal Pak ya, dengan contoh yang baik. Memang selama ini umat Islam itu terpojok gara-gara berita. Terorisme, radikal, segala tetek bengeknya itu. Tapi ketika mereka mempelajari Islam dengan benar, apalagi kalangan intelektual, ketika orang sudah meninggalkan agama lama itu, mereka akhirnya kan kosong secara spiritual itu, Pak. Jadi dakwanya itu lebih tinggi ya kalau di sini, Pak ya, di Belanda ini, dengan dialog, dengan contoh yang baik, itu jauh lebih efektif daripada ceramah-ceramah kayak di Indonesia itu misalnya pengajian umum itu untuk komunitas yang sudah Islam nggak apa-apa. Tapi untuk bagi non-Muslim, kan begitu ya. Kayak misalnya di negara tetangga, misalnya di Norwegia gitu ya, yang di situ ada tradisi bunuh diri begitu. Kemudian ada orang yang mau bunuh diri, mampir ke masjid, ketiduran, kemudian masuk Islam ya, mendengarkan suara-suara Al-Quran, adzan juga, karena selama ini 3 hari nggak bisa tidur ya. Kan itu. Ini apa kok bisa tidur saya di sini? Mempelajari Islam, masuk Islam. Nah, begitulah dakwah di Eropa itu memang agak berbeda dengan di Indonesia. Begitu, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya, makasih Pak Furqan. Nggih, sami-sami. Terima kasih. Mungkin sekarang Pak Endar ya. Silakan Pak Endar. Ya, dengar suara saya dengar ya? Jelas Pak. Dengaran. Dengaran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Furqon. Waalaikumsalam. Ya, kenalan saya Hendar. Sangat menarik ini cerita-cerita yang dari Pak Furqon ini. Tapi saya belum tahu, maaf mungkin kelewatan ya. Tentang diri Pak Furqon sendiri, Pak Furqon belum cerita ya. Jadi misalnya Pak Furqon ke Belanda ngambil S3 itu apakah memang sendiri atau dikirim Kementerian Agama begitu? Tadi saya dengar dari sebagai pegawai negeri ya. Itu pertama. Iya betul. Kedua, Belanda itu kan di bawah permukaan laut ya. Apakah hanya mengandalkan bendungan saja, ataukah ada pompa yang mengeluarkan air membuang ke laut gitu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, saya ini pegawai negeri, Pak. Saya ngajar di UIN Jember. Jadi saya kalau pegawai negeri dosen itu memang ada kewajiban untuk S3, Pak ya. Jadi dulu rekrutmennya kan dari S2. Kemudian saya ikut seleksi dan lolos gitu. Itu akhirnya saya keterima di Belanda ini. Lah untuk kenapa saya di Belanda itu saya ceritakan di buku saya tadi Pak ya, panjang ceritanya. Tapi kadang-kadang orang itu memang ini Pak, bertanya. Saya kan ngajar hadis dan ilmu hadis ya, kalau di kampus itu. Ini Pak Furqon ini ngajar hadis, iya. Terus kuliahnya di Belanda, iya. Ngambil apa? Orang heran begitu, saya bilang ambil hikmahnya Pak. Ambil hikmahnya. Begitu ya, jadi di sini memang itu Pak, unggul dalam metodologi ya, gitu. Dan penjelasannya panjang kenapa saya ke sini. Yang jelas saya memang pegawai negeri dan ada beberapa studi Islam itu yang kalau di Belanda, di Eropa ini yang terkenal 3, di Belanda, di Jerman, sama di Inggris, di UK. Itu ya. Di sini profesor Islamologinya banyak. Begitu. Kemudian ini tentang apa namanya? Saya, Pak. Ada yang kurang dari keterangan saya ini, Pak? Boleh tahu disertasinya apa gitu, judulnya? Disertasi saya konsentrasinya tentang ritual, Pak ya. Oh, gitu. Masih. Iya, tentang ritual. Kebetulan di kita itu kan ritualnya sangat kaya, Pak ya. Jadi orang Belanda itu melihat agama itu adalah bagian dari budaya. Makanya saya masuk di sini tuh masuk Departemen Culture Studies, Pak. Agama itu adalah kalau menurut orang Barat itu bagian dari hasil karsa budidaya manusia, bukan wahyu. Itu menarik untuk diteliti. Makanya orientalis dulu itu kayak Ignaz Goldziher itu menyebut Islam itu sebagai Muhammadism, sebagai ajaran Muhammad, bukan dari Allah. Itu. Nah, begitulah. Gimana, cukup untuk keterangan saya ini, Pak? Ya, cukup. Tentang yang kedua mengenai Belanda itu, apakah
Kalau saya tadi cukup ya. Ya, di bawah laut itu pakai bendungan atau pakai pompa gitu? Ini Pak ya, saya kalau sistemnya secara detail saya tidak paham Pak ya, karena saya bukan ahli di bidang perairan. Tapi di sini profesor-profesor air itu sangat canggih di sini Belanda ini Pak. Jadi Unis Wageningen yang saya sebutkan tadi itu adalah ahli di bidang air. Bahkan Raja Belanda sekarang, Raja William II itu adalah termasuk pimpinan daripada komunitas air-air di dunia di PBB sana loh Pak. Pokoknya begitu. Urusan air mengair itu Belanda ahlinya Pak. Gitu. Jadi yang membuat pulau reklamasi di Jakarta itu kalau nggak salah ini juga di Belanda itu Pak. Termasuk alat-alatnya dulu disewa dari Belanda itu. Gitu. Almer itu adalah kota yang dulunya laut, makanya julukannya itu City Raised from the Sea. Jadi apa namanya, kota yang diangkat dari laut begitu. Di sini tuh banyak pengendalian air itu banyak sekali, ada danau-danau buatan banyak banget. Kemudian intinya nggak bisa banjir lah Belanda, nggak bisa banjir, nggak sampai banjir begitu Pak. Terus hutan di sini juga dilindungi, pohon itu ada nomornya loh Pak. Jadi orang motong pohon itu nggak boleh. Pohon tumbang besoknya langsung bersih dan ada gantinya baru. Begitu. Karena di sini nggak boleh ada bakar-bakar. Mana boleh ada orang bakar sampah di depan tuh nggak boleh. Apalagi bakar hutan. Begitu Pak ya. Jadi intinya untuk urusan air mengair itu Belanda sangat ahli Pak. Kalau saya secara detailnya saya nggak paham itu Pak. Yang jelas di sini nggak akan banjir. Atau sulit untuk banjir karena sistemnya bagus sekali. Gitu. Laut ditembus, jadi terowongan atasnya tetap ada airnya, itu ada di jembatan begitu, itu ada di sini tuh. Jadi bagus banget memang. Air minum di sini dari keran dan bersih banget. Untuk air minum, air mandi, air cuci piring, di toilet semuanya dari itu sekelas air untuk diminum. Makanya toilet di sini tuh awet Pak, karena nggak berlumut. Airnya saja sekelas air minum. Begitu Pak. Itu yang membuat kita mahasiswa itu agak irit Pak. Kalau airnya beli soro gitu Pak. Jadi karena airnya dari keran sehingga agak irit. Karena harga air itu lebih mahal yang di kemasan daripada harga jus. Di supermarket. Dari keran langsung diminum. Iya. Dari keran aja diminum sudah bagus di sini. Dan saya nggak pernah sakit perut. Dulu saya di Indonesia pernah operasi usus buntu, itu ternyata bakterinya E. coli. Dan itu kata dokternya dari air. Mungkin airnya kurang. Padahal saya itu minum air galon saya itu Pak. Nah, begitulah kira-kira. Ya, terima kasih banyak. Iya, monggo. Terjawab ya. Assalamualaikum. Oke. Ini udah nggak kerasa udah 1,5 jam nih. Pak Furqon belum tidur, tapi nggak apa-apa ya, menemani kita semua. Mungkin masih ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini? Ini juga ada Ibu Gemala. Ibu Gemala mau cerita sedikit tentang sekolah Ayahanda di sana? Silakan Bu Gemala. Iya, boleh. Sebentar. Terima kasih. Saya mau selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya mau memberitahu bahwa yang memberi nama Muhammad Hatta itu sebetulnya aslinya Muhammad Atta. Itu adalah kakek ayah saya. Tetapi beliau itu Syekh Abdul Rahman meninggal 2 tahun sebelum ayah saya lahir. Jadi beliau ulama besar Sumatera Barat. Meninggalnya saat dia 123 tahun. Jadi lahirnya tahun 1788 begitu. Meninggalnya 1898. Nah, kemudian beliau pesan kalau kepada salah satu putranya, kalau nanti anak mau lahir, beri nama Muhammad Attar. Jadi alif Tokra. Artinya itu minyak wangi, biangnya minyak wangi yang harum sekali. Tapi kakaknya dari ayah saya, uninya, itu anak kecil 2 tahun, panggil adiknya Tatata. Akhirnya berubah menjadi dari Ottar, menjadi alif Tokra, menjadi Hatta. Karena si anak kecil, kakaknya panggilnya Tatata, jadi Hatta. Jadi yang Pak Nurkolis Majid mungkin bicara itu saya tidak tahu fantasinya dari mana. Tapi aslinya adalah memang 2 tahun sebelum ayah saya lahir itu sudah nama diberikan.
Nah, setelah beliau berpesan pada putranya, yaitu ayah dari ayah saya, lalu Pak Syekh itu meninggal, begitu. Jadi kemudian ya ayah saya kemudian lahir 2 tahun kemudian, karena mungkin beliau orang yang dekat sama Allah, dan orang bilang dia seorang sufi. Nah, jadi ayah saya alhamdulillah sesuai dengan mungkin yang dia harapkan, menjadi orang yang membawa nama yang baik begitu dalam hidupnya. Nah, terus sedikit tambahan, nama sekolah itu, sekolah ayah saya itu, sekolahnya berdiri tahun 1913. Nah, tapi itu mengalami 3 kali ganti nama. Pertama waktu ayah saya datang ayah saya 19 tahun sudah di Belanda waktu itu. Dan nama pertamanya itu Nederlands Handelshogeschool. Disingkat NHH, jadi NHH kalau kita bilang. Tapi itu Nederlands Handelshogeschool, jadi sekolah tinggi dagang negara waktu itu. Itu didirikan tahun 1913, lalu tahun 1939 namanya berubah menjadi Nederlands Economische Hogeschool. Kemudian tahun 73 menjadi Erasmus Universiteit Rotterdam. Itu 3 kali pergantian nama. Nah, tapi pada tahun 2008 saya ke Belanda, itu dengan Pak Fani Habibi, Duta Besar Indonesia di Belanda waktu itu, saya diajak ke satu tempat di Rotterdam yang namanya Hattasplein. Nah, itu daerah pemukiman kemudian menjadi wilayah apartemen, dan itu nama ayah saya jadi jalan di daerah situ, Hattasplein. Selain yang tadi di Harlem ada yang namanya Muhammad Hatta Straat. Di sampingnya itu juga ada Syahrir Straat, tapi lebih kecil. Nah, kemudian juga kita tahu waktu ibu saya masih hidup pun datang itu rektor universitas dari Erasmus ke rumah di Jalan Diponegoro, minta izin kepada ibu saya dan juga minta izin kepada ipar saya. Dan waktu itu dibawa oleh Pak Kwik Kiangi, karena Pak Kwik Kiangi juga tamatan Erasmus. Kemudian minta izin agar jadi apartemen dormitory internasional yang ada di Erasmus itu 8 tingkat itu menggunakan nama ayah. Jadi akhirnya disetujui dan kemudian inilah yang disebut sebagai Hattas Building. Jadi ditempati oleh anak-anak luar negeri yang ingin belajar di Erasmus itu. Mungkin itu sedikit tambahan untuk Pak Furkon. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas klarifikasinya. Saya kira ini otentik ya, karena dari Ahlul Baitnya sendiri. Itu yang saya baca dari tulisannya Nur Khalis Majid dulu. Jadi nama Hatta itu katanya diambil dari nama seorang tasawuf, Muhammad Athaillah, penulis kitab Al-Hikam, begitu katanya. Tapi karena ada klarifikasi, ya mungkin ini lebih otentik dari keluarganya. Terus yang kedua. Mungkin saja bahwa Syekh Abdul Rahman saja juga karena beliau 40 tahun tinggal di Arab tempo hari. Nah, jadi bisa saja dia juga membaca tulisan itu, tapi idenya semacam itu. Oke. Terus yang kedua tentang Hogeschool. Yang betul di sini itu ada universitas, ada Hogeschool. Jadi Hogeschool itu kalau di Indonesia itu kayak politeknik atau sekolah applied science ya. Di masa lalu sebelum jadi universitas. Dan biasanya itu nanti bisa jadi universitas, seterusnya begitu. Bu Retno, Menteri Luar Negeri kita itu juga lulusan Hogeschool ada di Amsterdam. Kemudian ini dulu juga pernah berubah nama. Pada tahun 70 namanya Kalmak University. Kalmak ya, karena studi ekonomi begitu di sini itu. Ya, itu tambahan. Terima kasih atas penjelasannya dari Bu Gemala Hatta. Sama-sama. Pak Fedian. Terima kasih Bu Gemala. Mungkin karena waktu juga ya yang memisahkan kita, ini masih ada beberapa pertanyaan. Pak Furkon juga banyak juga yang japri ke saya minta nomor Pak Furkon. Boleh saya berikan ya? Monggo. Oke, terima kasih. Mungkin sudah 8.30. Kayaknya tidak ada pertanyaan. Boleh nanti dilanjutkan dengan chatting WA aja ke Pak Furkon langsung beberapa pertanyaan teknis. Kalau tidak ada lagi, kami menginformasikan untuk bapak-bapak dan ibu yang baru saja bergabung di kajian ini, insya Allah Pak Furkon tiap pekan kita silaturahim internasional
pekan depan kita ditunggu sahabat-sahabat kita di Chili, Amerika Selatan, kemudian di Switzerland pekan depannya lagi, menunggu juga di Peru. Ini mereka akan sharing lah, ngobrol-ngobrol seperti ini, bagaimana Islam di sana. Ini juga membangkitkan betul-betul rasa bangga kita sebagai umat Islam. Banyak juga yang tadi diceritakan, kita jalan-jalan ke Houston. Di Houston juga ada Masjid Istiqomah namanya, Istiqlal. Masjid Istiqlal itu juga punya sahabat-sahabat Indonesia. Di Los Angeles ada Masjid At-Tohir juga, di Australia juga beberapa gitu. Mungkin untuk terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah bergabung. Kita berjumpa pekan depan di negara lain, kalau nggak Chili, kita di Switzerland. Untuk menutup acara ini, mohon doanya Pak Furqon untuk mendoakan kita semua, doa jauh dari Belanda, mudah-mudahan silaturahim kita berlanjut. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Silakan monggo Pak Furqon. Pak Furqon sampai kapan di Belanda? Kalau verblev saya itu sampai 2022. 2000 berapa? 22. Oh, 2022. Kangen salju di Jember. Iya betul, ini acara yang bagus untuk sharing ya, karena sharing is caring gitu kan. Jadi sharing is caring begitu. Baiklah, mari semoga acara kita membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lana wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan lil hisab. Wa azwajina wa dhurriyyatina qina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada Pak Lalu ya di Belanda nih, tadi belum saya sapa. Ini juga hadir dari Canberra ada, dari Australia ada, dari Meksiko Pak Furqon. Jadi ini ngobrol Bapak luar biasa. Pak Lalu, apa kabar Pak Lalu? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ya, kami bisa bergabung dan ini hari pertama bergabung di kegiatan ini. Mudah-mudahan di hari-hari berikut bisa ikut. Dan terima kasih kalian, Furqon, ini kawan lama saya. Dan mendengar cerita beliau tadi itu seperti kembali ke suasana yang lalu. Terima kasih juga Bu Gemala Andung, ini saya panggil nenek gitu. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan silaturahim kita barokah ya, kita menambah banyak pengalaman, banyak ilmu, mungkin menjadikan kita bangga, kita menjadi Muslim, karena satu-satunya agama yang bisa ada dimanapun. Sholatnya juga Fatihahnya sama, rakaatnya sama, waktunya menyesuaikan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk informasi saja, ini link yang bapak-bapak ibu pakai di sini tidak dirubah oleh kami. Banyak kegiatan online dari Masjid Raya Pondok Indah menggunakan link ini. Ada sampai 4 kajian ba'da subuh, kemudian juga ada konsultasi waris untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berumur, masih ada pertanyaan mengenai waris. Ini dulu tanah punya nenek, neneknya nggak ada, belum dibagi. Masuk sahabat-sahabat kita di luar negeri, yang saya sudah meninggalkan Indonesia 15 tahun, orang tua udah nggak ada, tapi waris belum dibagikan. Kita membuka gratis untuk konsultasi waris. Juga untuk mengenai kehidupan keluarga, mohon maaf, mungkin bertanya mengenai suami, mengenai istri, mengenai anak, pernikahan, dan sebagainya. Kita juga membuka konsultasi keluarga, sampai juga kita untuk pengurusan jenazah. Untuk pengurusan jenazah, jadi pengurusan jenazah kalau kita pakai judulnya jenazah keluargaku yang pengurus